Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Anak-anak, Pak Guru mengajak kepada kita semua agar selalu menjaga kesehatan. Tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita belajar pada tema 4 untuk materi subtema 2. Kita akan belajar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, yakni menentukan pesan moral dari sebuah cerita. Nah, kalian bisa mengambil buku pena sebagai pendamping dalam belajar. Kalian bisa membuka halaman 34 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 di buku pena 4B pada subtema 2 halaman 34. Jika kalian sudah membuka buku pena halaman 34, mari bersama-sama kita belajar untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang menentukan pesan moral dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita biasanya terdapat pesan moral di dalamnya. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi sebuah peristiwa. Jadi anak-anak, pesan moral itu dapat diketahui dari karakter sebuah tokoh dari sebuah peristiwa. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral juga dapat ditemukan secara tersurat. Tersurat artinya langsung, atau secara tersirat, tidak langsung. Jika pesan moral tersebut disampaikan oleh penulis secara tersirat, maka sebagai pembaca dapat mengetahui dengan cara berikut. Jadi anak-anak, jika pesan dari sebuah cerita tersebut dituliskan langsung, misalnya ada sebuah cerita, anak-anak ada sebuah cerita, ada tokoh karakter, kemudian disampaikan di situ pesan moral dari cerita di atas. Nah, itu namanya pesan yang tersurat, artinya disampaikan secara langsung. Namun untuk pesan yang disampaikan secara tersirat, artinya tidak disampaikan secara langsung, kita bisa mengetahui dengan cara satu, membaca cerita dengan cermat, mulai dari atas sampai bawah, dialog tokoh-tokoh kita harus membacanya dengan cermat. Kemudian yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, atau anjuran. Jadi kita mencari peristiwa dengan cara melihat kalimat-kalimat yang ada sarannya, kemudian nasihatnya, pesannya dalam sebuah cerita tersebut. Serta yang terakhir, nomor 3, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, pesan, anjuran dengan bahasa sendiri. Nah, untuk yang langkah nomor 3 ini, kita harus membaca secara keseluruhan dengan cermat dari cerita tersebut, kemudian kita simpulkan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, itu contoh untuk cara menentukan pesan moral yang disampaikan secara tersirat. Nah, setelah kalian mengetahui tentang apa itu pesan moral dalam sebuah cerita, serta cara menentukan dan mencari pesan moral dalam sebuah cerita, sekarang kita coba membuka halaman 35. Kita baca bersama-sama cerita rakyat yang berjudul Raja Parkit yang Cerdik. Setelah kita nanti membaca, coba kita tentukan dan kita temukan pesan moral apakah yang terdapat pada cerita tersebut. Raja Parkit yang Cerdik. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan di negeri Aceh, hiduplah seorang raja burung parkit beserta rakyatnya. Raja Parkit itu dikenal sangat arif dan bijaksana dan cerdik, sehingga ia sangat dihormati dan dikagumi oleh rakyatnya. Raja Parkit dan rakyatnya hidup dengan aman dan damai dan tentram di hutan itu. Setiap hari mereka berkicau dengan suara merdu. Mereka juga saling membantu dalam mencari makan. Pada suatu hari, tiba-tiba kediaman hutan itu diganggu oleh seorang pemburu
yang hendak menangkap burung-burung untuk dijual ke kota. Si pemburu memasang perangkap dengan menaruh lem di sekitar sarang burung parkit. Aku akan jadi kaya raya dengan menjual kalian, gumam si pemburu. Keesokan harinya, burung-burung parkit sangat terkejut karena mereka menempel pada perangkap yang dibuat oleh si pemburu. Mereka berusaha melepas sayap dan badan dari perekat, tapi selalu gagal. Keadaan di hutan menjadi ramai oleh suara-suara burung parkit yang penuh kecemasan dan ketakutan. Di saat rakyatnya merasa takut dan cemas, Raja Parkit tetap bersikap tenang sambil mencari ide untuk bisa meloloskan diri dari perangkap si pemburu. Setelah berpikir keras, Raja Parkit mendapatkan sebuah ide. Ia berkata kepada rakyatnya, "Wahai saudaraku, tenanglah. Ini adalah perekat yang dibuat oleh si pemburu. Besok, kalau si pemburu itu datang, kita pura-pura mati saja." Demikian perintah raja kepada rakyatnya. Keesokan harinya, datanglah si pemburu itu ke hutan untuk memeriksa perangkapnya. Namun, setelah memeriksa satu persatu, si pemburu itu pun kecewa karena melihat burung-burung tangkapannya sudah tidak bergerak. Pemburu menyangka parkit itu sudah mati. Tiba-tiba pemburu jatuh terpeleset sehingga kawanan burung parkit yang sedang berpura-pura mati terkejut, lalu terbang seketika dan bebas. Raja Parkit yang belum terlepas dari perangkap melihat ada burung yang terperangkap, si pemburu pun sudah tak tertarik lagi. Raja Parkit cerdik itu tidak mau kehilangan akal. Ia memohon kepada pemburu untuk tidak membuangnya. Ia lantas berkata, "Tolonglah wahai pemburu yang baik. Janganlah kau buang saya yang tak berdaya ini. Biarkan saya hidup dan sebagai imbalannya saya akan menghiburmu." Si pemburu sangat terkejut saat menyadari parkit yang ditangkapnya bisa berbicara. Ia pun tidak jadi membuang parkit itu. Kabar tentang parkit yang dapat berbicara itu sampai juga kepada raja. Kemudian raja mengutus pengawalnya untuk mencari parkit itu. Setelah menemukannya, raja kemudian menukar parkit tersebut dengan sejumlah uang. Awalnya si pemburu menolak, namun setelah ditawari uang yang banyak, akhirnya si pemburu menyetujui permintaan raja. Di istana sang raja, parkit ditaruh di sebuah sangkar emas. Setiap hari ia selalu diberikan makanan yang enak. Walaupun semua keperluan tercukupi, parkit tidak bahagia. Ia selalu teringat pada tempat tinggalnya, yaitu hutan di Aceh. Ia ingin sekali bisa terbang bebas di hutan, berkumpul bersama rakyatnya. Sebagai raja yang cerdik, parkit itu pun mulai menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri. Pada suatu hari, parkit itu pura-pura mati. Ketika raja melihat parkit sudah tidak bergerak, ia menyangka burung itu sudah mati. Raja menjadi sangat sedih. Raja meminta pengawalnya untuk mengadakan upacara pemakaman kebesaran. Saat upacara itu berlangsung, parkit itu diletakkan di sebuah sangkar. Saat itu juga parkit melarikan diri dan terbang kembali ke hutannya. Raja dan para pengawalnya sangat terkejut menyaksikan hal itu, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Raja Parkit yang cerdik itu akhirnya bisa kembali ke hutan tempat tinggalnya dan berkumpul bersama rakyatnya lagi. Nah, cerita ini diambil dengan sumber dari buku Cerita Rakyat pada tahun 2009 halaman 45 hingga 43. Nah, anak-anak, ini tadi cerita tentang Raja Parkit yang cerdik. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membaca bersama-sama sebuah cerita rakyat dengan judul Raja Parkit yang Cerdik, mari coba kita tentukan pesan moral apa yang terkandung dalam cerita tersebut. Setelah kita membaca secara keseluruhan, kita harus menentukan dengan cara menyimpulkan dengan bahasa kita sendiri.
Ini contoh untuk pesan moral dari Pak Guru. Yang pertama adalah, mari kita jadi orang yang baik dan orang yang bijaksana. Karena dengan menjadi orang yang baik dan orang yang bijaksana, kita akan mudah dicintai oleh orang lain. Kemudian pesan moral yang kedua, karena Raja Parkit tersebut adalah seorang raja, maka Pak Guru membuat kesimpulan bahwa pesan moral yang kedua adalah ketika kita diberi amanah menjadi seorang pemimpin, kita harus dapat berlaku baik dan bijaksana serta mampu bertanggung jawab dari tugas yang diberikan kepada kita. Karena Raja Parkit tersebut adalah sebuah raja, dia bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya ketika terjadi sebuah masalah. Kemudian pesan moral yang ketiga adalah, mari kita tetap bersikap sabar dan tenang apabila kita sedang mengalami masalah, serta kita mencoba untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, demikian pesan moral yang Pak Guru buat setelah membaca cerita rakyat yang berjudul Raja Parkit yang Cerdik. Nah, anak-anak, bersama-sama tadi kita telah belajar tentang menentukan pesan moral pada sebuah cerita. Tadi pula kita sudah membaca cerita yang berjudul Raja Parkit yang Cerdik, serta Pak Guru sudah memberikan contoh untuk pesan moral dari cerita tersebut. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan di video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.